Będziemy potrzebowali oczu z góry. Nah, film ini dimulai dengan dua orang tentara bayaran yang sedang melihat pisau milik rekannya yang bernama Harbir dan si AA botak ini. Kemudian terlihat dua saudara yang masih tentara bayaran juga yang bernama Peter dan Kel, yaitu kakaknya sendiri. Diketahui mereka akan memiliki misi penyelamatan seorang wanita yang diculik oleh panglima perang. Wanita yang diculik tersebut bernama Eliza Majhur. Mereka juga akan mendapatkan bonus jika berhasil menyelamatkan Eliza, di mana dia mendokumentasikan keburukan jenderal yang bernama Yosef. Di malam harinya, mereka sudah sampai di sebuah pesisir, di mana di situ terdapat mayat pemandu mereka yang sudah tewas. Di situ juga terlihat ada wanita misterius yang mungkin saja korban dari kejahatan perang sang jenderal, dan mereka segera mengikuti wanita itu ke sebuah tempat. Setelah sampai di tempat tersebut, terlihat segerombolan orang yang dengan teganya membakar rekannya. Hal itu membuat Kel dan Peter merasa heran dengan orang-orang di wilayah ini. Dan di sini, Kel bertemu dengan Eliza Majhur dan memberikan foto kejahatan perang dari sang jenderal. Kemudian orang-orang di situ menyerang layaknya seperti zombie yang terpengaruh dengan senjata sesuatu. Kel melihat para militer tersebut menggunakan senjata yang mempengaruhi orang yang dieksekusinya, sehingga terdengar suara jeritan orang yang sedang dieksekusi tersebut. Dan ketika Kel menghampiri saudaranya, Peter terlihat bengong kosong dan langsung menyerang Kel secara agresif, sehingga Kel terpaksa harus menghabisinya. Dan kita diperlihatkan seorang jenderal militer yang bernama Yosef itu yang sedang mengoperasikan senjata milik itu. Dan yang menjadi orang terkena paparan sinar radiasi itu adalah si AA botak yang ada di awal film tadi. Setelah berada di hutan, Kel atau yang bisa disebut Feng ini menelpon rekannya yang seorang pilot untuk menjemputnya. Namun, Eliza berkata bahwa ia tidak akan ikut dengan Feng karena ia memiliki misi lagi dan misi Feng sudah selesai. Kemudian Feng dan Harbir berlari karena mereka dikejar oleh para militer tersebut dan akan kabur menggunakan jemputan Kirzysek, yaitu seorang pilot. Setelah landas, Feng harus ditangkap oleh Interpol dan langsung diinterogasi oleh polisi yang bernama Arthur. Di sini, Feng dibebas tugaskan kecuali ia menuruti Arthur untuk sebuah misi sekaligus menolong dirinya dari bahaya yang akan mengancam dari luar. Namun, Feng menolaknya. Dan tak lama kemudian, seorang menteri datang dan mengatakan kenapa seorang pasukan khusus ini diborgol lalu membawanya ke suatu tempat. Di tempat diskusi, si Bapak Menteri menjelaskan lagi sebuah alat yang bernama Soul Catcher atau kalau diterjemahkan menjadi penawar jiwa. Alat tersebut adalah bagian dari eksperimen, yaitu fungsinya untuk menyembuhkan kanker.
Dari hasil uji coba pertamanya sangat cukup berguna dan tujuan untuk mendapatkan alat ini adalah harus menculik atau menghabisi seorang ilmuwan yang bernama Profesor Witold Majur yang menciptakan alat tersebut. Dan kini Profesor Majur menjadi tangan kanan Jenderal Joseph Basir untuk membantu mengembangkan alatnya tersebut. Dan sekaligus Profesor Majur adalah ayahnya Eliza Majur dan makanya ia ke sana dengan alasan untuk membujuk ayahnya itu agar tidak menyalahgunakan penemuan ayahnya tersebut. Si Bapak Menteri mengatakan bahwa alat tersebut sangat berbahaya selagi di tangan Jenderal Joseph Mamadou. Dengan itu, karena kekurangan personel, Feng akan merekrut seorang wanita yang bernama Ania dan seorang pria gondrong yang penyuka dogi yang bernama Bull. A mnie mówisz burza? A gdzie Piotrek? Mam wypuścić swój brand. To ja muszę mieć Singkat cerita, setelah semua anggota berkumpul di kantor sang menteri, ia segera memberikan dua misi. Dari misi yang pertama adalah merebut alat Soulcaster dan harus membawanya ke negara mereka, yaitu Polandia. Awalnya, alat tersebut akan dihancurkan saja, namun sang menteri berkata bahwa alat tersebut bisa menjadi sarana pengobatan kanker. Dan di sini sang menteri juga memperkenalkan satu anggota lagi yang bernama Damian. Ia adalah seorang sersan sekaligus veteran, yang ahli dalam banyak misi. Dan misi yang kedua adalah menghabisi Profesor Majur yang menciptakan alat tersebut agar tidak bisa merancangnya kembali. Jenderal Joseph sendiri tidak masuk dalam misi ini, namun sang menteri berkata bahwa jika terpaksa, ya habisi saja. Kemudian, dari laporan yang didapat bahwa sang jenderal akan berencana menjual alat tersebut kepada kepala militan di Afrika dan yang akan membelinya dalam perjalanan. Są dwa jego bezpieczny transport do naszego kraju. Że wam przedstawię, dołączy do was Mazura. W Saszce i kupiec już jest w drodze. Pada keesokan harinya, Feng serta rekannya sudah memulai misi di sebuah hutan dan menghabisi supir truk yang menuju ke markas militer milik Jenderal Joseph. Dan di dalam truk tersebut ada dua orang yang ternyata itu adalah Eliza dan seorang pria yang terikat. Kemudian di dalam markas militer itu ayahnya Eliza sudah ditawan dan ia berencana akan menyelamatkannya. Karena tidak mungkin Eliza menghadapi para militer itu, akhirnya Feng bekerja sama dengan Eliza, yang dimana Feng ditugaskan untuk menghabisi Majur, yaitu ayahnya Eliza sendiri. Kemudian tim dibagi-bagi untuk menyusun strategi dan Ania memantau Feng dan Larbi yang sedang menyamar sebagai tentara militer yang telah mereka habisi tadi. Mereka hampir saja diketahui oleh penjaga pos yang memeriksanya. Di sisi lain, Bull dan Damian menyusuri sebuah lorong yang terdapat banyak mayat yang tergeletak. Sementara, Profesor Majur sedang mengorek-ngorek senjata temuannya itu dan terdapat Jenderal Joseph di sana. Dan menanyakan apakah senjatanya sudah kembali berfungsi, namun ini yang terjadi. Bersamaan dengan itu, Eliza datang dan menemui ayahnya yang sedang kesakitan karena disiksa. Jenderal Joseph mengatakan bahwa alat tersebut akan ada yang membeli sehingga harus berfungsi kembali. Karena tidak ada respon apapun dari si profesor, sang jenderal menghabisi temannya Eliza, termasuk Eliza yang diancam. Coś ty zrobiła? Is it working? Is this your assistant, right? Please. Maka dengan itu profesor berkata alat itu berfungsi dan akan menguji coba dengan manusia yang berada dalam kurungan. Dan datanglah dua orang yang akan membeli alat tersebut dan memperlihatkan cara kerja alat itu. Karena sudah terbukti, alat tersebut resmi akan dibeli oleh dua orang Afrika ini dan segera dikemas. Kemudian, si profesor dibawa ke sebuah ruangan dan di sini Feng menghabisi prajurit militer yang berbeda. Dan karena misinya menghabisi si profesor, Ania menembaknya namun Feng berhasil menghindari tembakan tersebut.
Błagam cię. To kawałeczek. Błagam cię. Di sisi lain, Eliza diperkaos oleh prajurit bejat itu, namun Harbir menolongnya. Dan disinilah terjadi baku tembak antara Feng dan pasukan militer Jenderal Yosef. Kieł, pakują zabawkę. Nice girl. Kemudian kita diperlihatkan dengan pengemasan alat itu dan Feng menghampiri Yosef, kemudian ini yang terjadi. Setelah mengalahkan si AA botak yang akan membeli alat itu, Feng langsung mengejar Jenderal Yosef menggunakan motor. Dan pada akhirnya, Jenderal Yosef wafat karena menabrak bangkai mobil hingga meledak. Di sini, Feng sempat terpapar radiasi senjata itu sehingga ia sedikit agresif namun bisa kembali normal lagi. Kemudian di sini Feng akan merencanakan sesuatu lagi dan Eliza tidak boleh ikut karena dapat membahayakan dirinya. Sehingga Eliza akan bersembunyi di suatu tempat dengan Harbir untuk sementara. Setelah sampai di markas, Feng disambut dengan si Bapak Menteri. Namun, hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Di sini, si Menteri menghidupkan senjata itu sehingga terjadi keributan. Karena si Menteri ingin mengajak Feng untuk bergabung dalam organisasinya, namun Feng tidak menerimanya. Dalam waktu bersamaan, datanglah si Arthur untuk menangkap si Menteri karena atas tuduhan menjalankan operasi militer ilegal. Dan terjadilah baku tembak antara polisi dan pihak si Menteri. Namun, sayangnya si pilot itu harus tewas ditembak oleh si Damian. Pomyśl. Profesor pojedzie ze swoim wyra. Jesteś z nami? Aresztowany pod zarzutem prowadzenia nielegalnych operacji. Jestem po twojej stronie. Karena anggota yang cukup banyak, pihak Feng akan segera kabur menggunakan mobil. Setelah sampai di suatu tempat, Feng harus diobati terlebih dahulu oleh si Bull. Tak lama, terdengarlah suara tembakan yang mungkin saja itu adalah anak buah si Bapak Menteri. Dengan itu, Feng harus mencari tempat sembunyi lain. Sementara Bull sendiri harus berada di sini karena dogi-doginya yang ia harus urus. Znaleźli nas. Bangun dari pingsannya, Feng ditemani oleh Anya dan melepaskan alat medis itu. Kemudian ia bertemu dengan Arthur dan menjelaskan perilaku si Bapak Menteri yang licik tersebut. Di sisi lain, Harvey dan Eliza mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata itu dari Feng. Feng, Eliza, dan Arthur kemudian merencanakan untuk menghancurkan senjata itu dan sekaligus menyelamatkan Profesor Majhur dengan berangkat sendirian. Jest. Wygrasz. No widzisz. Naprawdę celnie. Kinder. I won't let him go with Muke. Don't fuck it up. Singkat cerita, Feng langsung beraksi dengan sembunyi di bawah mobil truk dan menyelinap masuk dan menghabisi prajurit itu satu persatu. Kemudian, Feng menghampiri Profesor di mana ia sedang memperbaiki senjata yang sempat rusak tersebut.
Namun tak berselang lama ada sebuah tembakan dari si Damian dan kejar-kejaran pun terjadi. I ten drugi! Sementara sang profesor harus tewas karena bunuh diri untuk menghalau tentara-tentara itu. Setelah mengalahkan si Damian, Feng mengambil radio milik si Damian dan berkomunikasi dengan si Bapak Menteri, di mana ia membicarakan kebobrokan dirinya dalam mengurus suatu negara, namun pembicaraan si Bapak Menteri telah disadap oleh tim si Arthur sehingga ia mempunyai bukti betapa bobroknya si Bapak Menteri ini. Kraj. Byłeś krok przede mną, co? Nie słychać. Głośno i wyraźnie. Di titik lemahnya Feng, datanglah si Harbir yang akan membantu mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan tak lupa, ia menyimpan bom di senjata berbahaya tersebut. Di sisi lain, Anya akan menjaga Eliza menggantikan Harbir yang sedang menolong Feng. Dan kita diperlihatkan, para mahasiswa mulai demo dengan kebobrokan menterinya itu sehingga para masyarakat menerobos masuk ke dalam kantornya si menteri. Te świry mnie tam znajdą. Ze mną nikt pana nie znajdzie. Dan Arthur berhasil menangkap asisten si menteri itu dan si Bapak Menteri sendiri itu melarikan diri dari massa yang sangat kesal kepadanya. Dan film pun selesai. Dan pesan apakah yang Anda dapat dari film ini? Silahkan tuangkan di kolom komentar, oke? Oke, mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. It doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so